proses yang belajar. Banyak orang yang nggak mengerti melakukan hal yang salah karena dia nggak tahu mana yang benar. Nah, dengan belajar, kita pintar, kita bisa mikir, dan kita akhirnya jadi bagaimana kita bisa melangkah, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita paham, dan kita bisa melakukan ukuran, estimasi terhadap langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di hidup. Kurang lebih kan seperti itu ya. And then terakhir adalah manfaat. Nah, itu puncak dari tertinggi dari manusia itu adalah bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi kehidupan di dunia ini. Nah, itu. Believe me. Nah, ini hal yang sangat receh sebetulnya. Tapi ini penting. Jadi, percaya akan kemampuannya. When you want to challenge your students, you need to keep in your mind that you believe your student can solve the problem that you give to them. Itu yang menjadi tolak ukur. Jadi jangan sampai kita nggak percaya sama mahasiswa kita sendiri. Kalau misalkan saya punya pacar, itu ya analoginya, atau punya istri sekarang, saya selalu menganggap bahwa istri saya adalah istri yang paling cantik di dunia ini. Kalaupun saya ngelihat yang cantik, saya akan tetap menganggap bahwa istri saya yang paling cantik. Kenapa? Karena yang cantik yang lewat depan saya bukan istri saya. Itu simpelnya kan? Nah, sama. Ketika kita pergi, when you go abroad to another country, let's say Malaysia, Singapura, Korea, Europe, atau apapun, saya pernah traveling ke beberapa negara, saya melihat mereka bagus. Negaranya indah, tapi nggak ada perasaan di saya bahwa saya cinta negara itu. Ya karena saya nggak cinta. Gitu. Sama. I believe to something that belongs to me. Sesuatu yang ada pada saya percaya sama siswa saya. Sama. Ketika saya ngelihat kampus lain, bagus, keren. Tapi tetap di mata saya percaya bahwa siswa saya lebih keren. Kenapa? Karena kalian siswa saya. Kalian mahasiswa saya. Ketika saya ketemu sama orang lain, ya enggak ada. Karena apa? Karena saya enggak cinta. Because I don't love them. I love you all guys. Karena itu yang saya percayai di situ. Karena ya enggak ada perasaan terhadap, kampus lain keren ya, kampus lain bagus ya. Tapi tetap tidak ada perasaan yang membuat saya bergetar ketika saya ketemu dengan mereka. Tidak ada perasaan. I don't have any kind of feelings that will apa ya? That make me realize that something is worth fighting for gitu. Mereka tuh biasa aja. Tapi kalau misalkan dengan anak-anak UIKA, seperti apapun kondisinya, seperti apapun keadaannya, tetap kalian yang terbaik gitu. Karena itu yang saya punya. Dan ada perasaan, ada kebanggaan ketika melihat teman-teman keren, teman-teman one day punya masa depan yang bagus. Nah, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bertegur sapa, tapi kita diam-diam saling mendoakan. Nah, setelah misalkan dalam keadaan apapun, ya selalu ada doa bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan dilancarkan prosesnya anak-anak Wika, dimudahkan dari segi rezekinya di masa pandemi, sehatnya, dan lain sebagainya, supaya mereka benar-benar punya kekuatan dan seperti yang engkau janjikan, ya Allah gitu kan, bagi orang-orang yang belajar, mudahkan prosesnya kan, seperti itu kan, itu udah janji Allah, nggak akan bisa kita nggak mungkin salah gitu kan. Jadi itu yang bisa saya lakukan. Saya tidak punya kekuatan finansial untuk membantu banyak siswa, tapi mudah-mudahan engkau bisa memberikannya kan, seperti itu. I believe in you, I believe in your talent because I love you all guys. Itu kuncinya, seperti itu. Then challenge me. It is important for you to challenge your students in order to make them realize that they need to be able to construct their own knowledge, bahwa ilmu pengetahuan itu dari challenge akan hadir.
akan menambah keilmuan mereka, akan menambah kekuatan mereka, akan menambah kepintarannya nantinya gitu. Dengan challenge, dengan task, tugas dan lain sebagainya itu akan memberikan challenge. Gitu. Individualize my learning. Nah, ini menjadi tugasnya lebih individu. Ada aktivitas yang dilakukan secara individu. You learn from LMS, Learning Management System, itu individualize learning gitu. Itu caranya seperti itu. Oke, empower me. Nah, yang harus dikasih power itu kan siswa, bukan saya. Saya tidak pernah menunjukkan power saya sama teman-teman. Bahwa saya di atas teman-teman, nggak pernah kan. Saya nggak pernah absen. Ngapain saya absen? Teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan. If you want to come to my class, just come to my class. If you think that my class is important for you, is worth for you to come to my class, then go and attend my class. Kalau enggak, ya you have your own choice. Saya tidak pernah untuk, baca ya, harus dibaca, kenapa nggak dibaca? Tidak, saya tidak akan menunjukkan power. Tidak ada paksaan dalam proses belajar. Wajib iya. Wajib belajar, wajib masuk kelas, ya wajib. Tapi tidak ada paksaan. Tuh. Kan sama saja ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada power yang ditunjukkan. Yang harus di-empower itu siswa. Makanya powernya ada pada siswa. You decide what you want to do in your life. If you want to come to my class, just come to my class. Tidak akan saya peringati, tidak akan saya ini, karena keputusan ada di teman-teman. You have your own choice to decide what's good that you need to do in your life. Gitu. Buat apa? Because I trust you all, guys. Teman-teman bisa membedakan dan bisa menentukan mana yang bagus atau tidak. Then I want to empower you. Motivate me, sama ya. Seperti itu. Bahwa motivasi itu bukan lahir dari bagaimana kita menyemangati, ayo belajar, ayo semangat. No. It's about how to be a good model for your students. It is about the way you treat your students. Bagaimana cara memperlakukan siswanya, disitulah motivasi mereka akan hadir. Jadi bukan dengan kiasan, bukan dengan hidup adalah perjuangan. Mari kita berjuang. Aduh, gak akan mempan itu. Tapi ya, bagaimana treatment yang teman-teman lakukan. Smile with me, ya, senyumlah. Itu yang mereka lakukan gitu ya. Okay, so constructing knowledge, asking questions and answering them with real examples and materials, experiencing, collaborating with others through communication, through technology. Jadi seperti itu ya. Constructing knowledge itu mengkonstruksi ilmu pengetahuan, memberikan pertanyaan dan menjawabnya dengan example dan materi, ada pengalaman, kolaborasi harus hadir melalui komunikasi. We learn how to communicate with others using English because you are a part of English education study program family, itu kan? Jadi bagian dari keluarga besar pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu yang kita pelajari as a basic skill through technology. Maka itu ada teknologi yang harus dilibatkan di situ. It's an exciting time for learning. Oke. Ini nggak penting. Ini juga nggak penting. Okay, so we are preparing students for the 21st century. We need to keep aware of the challenges that await our students outside of school. Nah, ini gitu kan. Outside of school, beyond the classroom world. Learning happens when you leave the class. When your students leave the class, itu baru belajar. Kalau yang kita lakukan sekarang, pura-pura belajar. To ask yourself, when you come to your class, tujuannya mau apa? Apakah mau belajar? Kan enggak juga. Nah, siapa sih dari kita semuanya yang memang benar-benar mau belajar langsung? Ya enggak juga, gitu kan. Makanya aktivitas yang dibuat di luar belajar, di luar kelas, penting dilakukan sebetulnya
untuk membuat mereka belajar. Kayak gitu. Amalah ketika kita diwajibkan untuk puasa, apakah kita jujur menyukai aktivitas puasa? Ya enggak juga. Tuh saya juga mikir-mikir, waduh saya nggak bisa makan siang nih, nggak bisa ngopi nih, harus malam nih, apa nih. Tapi kan wajib. Terus ada orang yang bilang, marhaban ya Ramadan, pret dah. Gitu kan. Cuman karena kita percaya, karena kita takwa, karena kita iman, kita yakin, ini adalah jalan yang diperintahkan sama Allah dan kita diangkat derajatnya dari situ. Kan seperti itu. Sama saja, semua pun juga begitu. Jadi karena mereka tidak, tujuannya ke sekolah juga bukan buat sekolah kok, bukan buat belajar kok, ada tujuan yang lain. Itu. Tapi karena keyakinannya, karena maintain aktivitas di luar sekolahnya, itu yang membuat mereka punya semangat untuk belajar. Pada akhirnya. Itu guys yang penting ya. Jadi, wah ini males Pak di kelas nih siswa saya. Nggak masalah. Ada membuat dia tidak bisa fokus di kelas. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nanti permasalahan-permasalahan teman-teman, you will find so many problems when you come to your class. Misalkan di PLP, nanti teman-teman ketemu semua. Be creators, motivators, innovators, and model citizens. Of course, involve and evolve, ini keterlibatan nih. Penting banget dalam hadir dalam keterlibatan prosesnya, belajar mereka. Our role is facilitation, then allow students to figure things out, allow students to make the questions and construct the answer, and the monopoly of information by teacher is passed. Today, students have many sources of information. Jadi kalau misalkan saya merasa bahwa yang saya paling benar, ya enggak juga. Monopoli informasi itu bukan pada saya, itu zaman Singosari. Because I don't have any other access to the source of information. Then I only have my teacher as the source of information. Tidak ada lagi akses ke informasi, saya cuma punya guru saya sebagai akses informasi karena limited access yang saya punya gitu. Tidak punya lagi akses-akses yang lain. Tidak ada internet, there's no internet connection, there's no social media. Nah, itu yang membuat bahwa zaman dulu teachers become so powerful. Tapi sekarang ya enggak, you have so many access to the source of information. Don't trust me, ask me. Jangan percaya saya, tanya saya. Karena saya juga butuh ditanya because I need to learn from my students. Karena saya juga butuh belajar dari siswa saya supaya saya pinter. Jadi ya saya juga belajar dari teman-teman semua. But they need us to teach. Tapi siswa kita butuh. Where to find the right knowledge, how to synthesize information, how to analyze the content, critically evaluate it, and to create new knowledge. Nah, ini yang penting. Jadi tugas yang saya berikan kemarin in your mid test that you need to answer all my questions, itu semuanya tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah. Terus apa yang dinilai? Ideas. Gagasan. Yang saya nilai gitu. Nah, di sini where to find the right knowledge, teman-teman harus cari source-nya. Then you have to synthesize that information. Terus dikompile jadi 5 halaman. How to analyze the content, you need to learn how to analyze the content. Kalau yang ngerasain, yang dia mainin softwarenya, dia nonton video yang saya buat, dia pasti paham gitu. Tapi kalau misalkan yang enggak pernah ngerasain, terus tiba-tiba dia jawab itu, feel-nya nggak akan dapet gitu. Nah, disitulah saya tidak perlu tahu aktivitas teman-teman, tapi bisa kerasa tuh dari apa yang teman-teman jawab. Karena tidak ada benar, tidak ada salah kok. Yang saya nilai adalah ideas. Tapi untuk ideas kan butuh feelings, butuh rasa, di mana dia juga harus nyoba, di mana ada experience nantinya. Nah, kemudian ideas-nya jadi berbeda. Let's say, kalau teman-teman suka makanan tertentu, for example, ice cream. Then you have to answer the questions all about ice cream. Teman-teman nggak pernah ngerasain. Akan beda rasanya. Teman-teman cuma tahu dari informasi dari Google, YouTube, or any other sources.
jurnal dan lain sebagainya. Nah, beda dengan yang baca dan yang merasakan. Dia pasti akan beda, ideasnya akan beda. Dan knowledge-nya, creating new knowledge-nya juga akan beda. Konstruksi ilmu pengetahuan di individu akan berbeda. Itu personalized learning. Oh, ini nanti. Oke, how and what we teach has changed as well. Bagaimana kita mengajar juga berbeda di zaman sekarang. Oke, ini nggak penting. Ini nggak penting karena curriculum. Okay, never thought that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. The world is rapidly changing. We need to work together. Harus ada kerjasama. Facilitating, innovating, investigating, integrating, coordinating, and advocating. Saling bantu-membantu, memfasilitasi, dan lain sebagainya. And participating in the learning process. We may find limited autonomy, resources, opportunities, but we have unlimited possibilities. One Wika, one students, one future. Thank you very much for coming to my class. Ladies and gentlemen, see you next week. Don't forget to discuss with your friends about the schedule for our makeup class. Saya tunggu informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.